Halo teman-teman, kalian pernah dengar gak sih apa itu asam karboksilat, nitril, atau derivat? Kalau belum dan kalian ingin tahu, simak baik-baik video penjelasan dari kelompok 8 ini ya. Kita mulai bahas dari sifat kimia dan penamaannya terlebih dahulu. Pertama, kita bahas dulu struktur dan sifat umumnya. Asam karboksilat adalah senyawa yang memiliki gugus COOH atau gugus karboksil, yang merupakan gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil dalam satu atom karbon. Struktur umumnya ditulis sebagai RCOOH. Nah, gugus ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen antar molekul, sehingga sangat mempengaruhi sifat fisiknya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu ikatan hidrogen dan titik didih. Asam karboksilat dapat membentuk dimer melalui ikatan hidrogen. Akibatnya, titik didihnya menjadi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding alkohol dengan berat molekul yang sama. Kemudian, kita bahas kelarutan. Untuk asam karboksilat alifatis, C1 sampai C4 larut dalam air, sedangkan C5 tidak larut. Sementara itu, asam karboksilat aromatis dapat larut dalam pelarut yang kurang polar. Berikutnya adalah bau. Asam karboksilat alifatis dengan berat molekul rendah memiliki bau yang tajam atau bersifat iritasi, seperti asam formiat, asam asetat, asam propionat yang berbau lemak tengik. Lalu ada asam bertirat yang berbau mentega tengik, asam flerat yang berbau kuat antara mentega tengik dan keringat kambing, serta asam kaproat yang berbau kambing, sehingga cenderung tidak enak. Sedangkan asam dengan berat molekul lebih tinggi cenderung tidak berbau karena volatilitasnya rendah. Terakhir, kita bahas tentang keasaman. Asam karboksilat bersifat asam dengan pKa sekitar 4-5, sehingga dapat digaramkan dan larut dalam larutan NaOH atau NaHCO3 berair, dengan pKa H2O sekitar 14 dan H2CO3 sekitar 7. Hal ini terjadi karena muatan negatif pada ion asetat terdelokalisasi sempurna, sedangkan pada ion fenolat terdelokalisasi sebagian. Selanjutnya kita akan membahas tata nama asam karboksilat. Pertama, kita bahas tata nama asam karboksilat menurut IUPAC. Penamaannya diawali dengan kata asam, kemudian diikuti dengan nama rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH, yang diakhiri dengan akhiran OAT. Pada gambar, contoh yang ditampilkan, terlihat rantai karbon dengan gugus COOH di ujungnya. Rantai utama dihitung dari karbon yang mengikuti gugus tersebut, sehingga gugus COOH selalu menjadi karbon nomor 1 dalam penomoran. Selanjutnya, jika terdapat cabang pada struktur, maka penomoran tetap dimulai dari karbon COOH. Pada gambar, cabang-cabang yang menempel pada rantai utama diberi nomor sesuai posisinya dari gugus tersebut. Kemudian, jika gugus COOH terikat pada cincin siklik, maka penamaannya menggunakan kata akhiran karboksilat. Dari gambar, terlihat bahwa gugus tersebut menempel pada struktur cincin. Selain itu, terdapat juga nama umum atau trivial, di mana letak substituen dinyatakan sebagai huruf Yunani seperti ini. Pada gambar, posisi atom karbon dihitung dari gugus COOH, lalu cabang ditentukan menggunakan huruf tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tata nama nitril. Namaan menggunakan nama alkana dengan tambahan akhiran nitril. Dan atom karbon pada gugus CN selalu diberi nomor 1. Pada gambar, gugus CN terlihat di ujung rantai dan menjadi acuan utama penomoran. Jika gugus CN terikat pada cincin siklik, maka digunakan akhiran karbonitril. Dari gambar, terlihat gugus tersebut menempel pada cincin. Dan jika gugus CN hanya sebagai substituen, maka disebut cyano. Pada gambar, gugus ini terlihat sebagai cabang, bukan bagian dari utama rantai. Selanjutnya masuk ke persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan Henderson ini merupakan rumus yang menghubungkan antara pH larutan dengan perbandingan antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi dari suatu asam lemah. Persamaan ini penting khususnya untuk memahami perilaku asam karboksilat dalam larutan. Secara umum, untuk asam lemah monoprotik seperti asam karboksilat, persamaan Henderson-nya itu dinyatakan sebagai berikut. Yang dalam persamaan tersebut, RCOOH-nya itu bentuk tidak terionisasi atau asam, lalu RCOO- merupakan bentuk terionisasi atau basa konjugat, lalu pKa yang menunjukkan kekuatan asam. Jadi semakin kecil pKa itu semakin kuat asamnya. Dalam konteks asam karboksilat, persamaan ini relevan karena senyawa ini termasuk asam lemah yang mudah mengalami kesetimbangan ionisasi dalam larutan.
sehingga nilai pKa asam karboksilat itu umumnya berada di kisaran 4-5 dan dapat dipengaruhi oleh substituen pada rantai karbon. Gugus penarik elektron seperti Cl atau NO2 akan menstabilkan bangsa konjugat sehingga meningkatkan keasaman, sedangkan gugus donor elektron seperti CH3 akan menurunkan keasaman. Selain itu, senyawa lain seperti nitril dan defirat asam karboksilat tidak langsung dianalisis menggunakan persamaan Henderson ini. Namun, senyawa-senyawa ini dapat mengalami reaksi hidrolisis yang menghasilkan asam karboksilat. Setelah berubah menjadi asam karboksilat, barulah konsep Henderson-Hasselbalch ini dapat diterapkan untuk menganalisis sifat larutannya. Persamaan Henderson ini juga memiliki peran penting khususnya dalam memprediksi kelarutan obat yang bergantung pada pH. Untuk basa monoprotik, hubungan antara kelarutan dan pH dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang S itu menandakan kelarutan pada pH tertentu dan S0 merupakan kelarutan intrinsik atau bentuk dari tidak terionisasi. Persamaan ini menunjukkan bahwa bentuk terionisasi dari senyawa umumnya memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk tidak terionisasi. Nah, persamaan Henderson ini dapat digunakan pada kondisi tertentu jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pH larutan dikontrol dengan presisi. Yang kedua, nilai pKa dan kelarutan intrinsik ditentukan secara akurat. Yang ketiga, tidak terjadi agregasi atau pembentukan misel. Dan yang terakhir, tidak ada interaksi polimorfik dalam sistem. Sekarang kita lanjut ke bagian efek substitusi terhadap keasaman. Seperti pada alkohol, gugus penarik elektron meningkatkan keasaman. Jadi, semakin asam suatu senyawa, berarti gugus penarik elektronnya semakin banyak. Semakin dekat posisinya dengan COOH, dan semakin tinggi sifat elektronegativitasnya. Sebaliknya, jika gugus mendorong elektron akan menurunkan keasaman. Dan efek ini tidak dipengaruhi oleh panjang rantai akhir. Untuk gugus penarik elektron atau EWG, contohnya adalah Cl dan NO2. Gugus ini akan menarik elektron dari gugus COOH, menstabilkan ion karboksilat, dan akhirnya meningkatkan keasaman. Sedangkan gugus pendorong elektron atau EDG, contohnya CH3 atau alkil. Gugus ini menambahkan elektron, menurunkan stabilitas ion, dan menyebabkan keasaman jadi lebih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efek substitusi ini. Pertama, jumlah substituen. Semakin banyak jumlahnya, maka sifat asam akan semakin kuat. Kedua, jarak. Semakin dekat posisi substituen terhadap gugus COOH, maka efeknya semakin besar. Ketiga, elektronegativitas. Semakin tinggi elektronegativitas suatu gugus, maka pengaruhnya juga semakin besar terhadap keasaman. Dan yang terakhir, gugus alkil, di mana panjang rantai tidak mempengaruhi keasaman. Adapun mekanisme reaksi dasar dari derivat atau turunan asam karboksilat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asil klorida atau halida asam. Contohnya, reaksi hidrolisis halida asam menghasilkan asam karboksilat. Adapun tahapan reaksinya, yang pertama adalah serangan nukleofil. Molekul air H2O bertindak sebagai nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom O. Oksigen dari H2O menyerang atom karbon-karbonil pada halida asam. Lalu ikatan rangkap C dengan O terbuka, sehingga elektronnya berpindah ke atom O karbonil. Selanjutnya, ada pembentukan intermediat tetrahedral. Terbentuk intermediat tetrahedral di mana karbon terikat pada 4 gugus. Struktur sementaranya memiliki gugus OH2+, hasil serangan air. Lalu, gugus Cl yang masih terikat dan O karbonil yang bermuatan negatif. Intermediat ini tidak stabil, yang artinya akan mengalami reorganisasi. Tahapan selanjutnya yaitu eliminasi gugus pergi. Elektron dari O kembali membentuk ikatan rangkap C dengan O. Gugus Cl- keluar sebagai leaving group, menghasilkan asam karboksilat yang terprotonisasi. Tahapan terakhir adalah tahap deprotonasi oleh basa, di mana molekul air lain atau basa mengambil proton atau H+, dan terbentuk produk akhir asam karboksilat. Yang kedua adalah anhidrida asam. Contohnya, reaksi hidrolisis anhidrida asam menghasilkan asam karboksilat. Adapun tahapan reaksinya yang pertama adalah protonasi. Dalam kondisi asam, salah satu atom O karbonil pada anhidrida diprotonasi. Tujuannya untuk meningkatkan elektrofilisitas karbon-karbonil sehingga karbon menjadi lebih mudah diserang oleh nukleofil. Tahap selanjutnya adalah serangan nukleofil. Molekul H2O bertindak sebagai nukleofil, di mana oksigen dari H2O menyerang karbon-karbonil pada anhidrida, sehingga ikatan rangkap C dan O terbuka dan elektron pindah ke O. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan intermediat tetrahedral. Terbentuk intermediat tetrahedral di mana karbon pusat sekarang terikat pada OH, O- dan gugus OCOR. Struktur ini tidak stabil. Lalu tahapan selanjutnya adalah eliminasi atau pemutusan anhidrida. Elektron dari O- kembali membentuk ikatan rangkap C dengan O. Lalu gugus RCO- atau karboksilat lepas sebagai leaving group. Lalu tahap terakhir adalah protonasi atau transfer H+, di mana gugus RCO- yang terbentuk akan mengambil proton atau H+, sehingga terbentuk asam karboksilat.
Yang keempat, ada amida. Contohnya, reaksi hidrolisis amida dalam kondisi asam menghasilkan asam karboksilat. Adapun tahapan reaksinya, yang pertama, protonasi gugus karbonil. Oksigen pada gugus C rangkap O diprotonasi oleh H3O+. Ikatan menjadi lebih polar, dan karbon karbonil lebih elektrofilik sehingga mempermudah serangan nukleofil. Tahapan selanjutnya adalah serangan nukleofil. Molekul H2O menyerang karbon karbonil sehingga ikatan rangkap C rangkap O terbuka dan menghasilkan elektron yang pindah ke O, sehingga terbentuk intermediat tetrahedral. Lalu terjadi transfer proton internal. Terjadi perpindahan proton di mana gugus min NH2 menerima proton dan menjadi NH3+. Tujuannya mengubah NH2 yang merupakan leaving group buruk menjadi NH3+ yang lebih baik. Tahap selanjutnya merupakan eliminasi atau pelepasan NH3. Elektron dari O- kembali membentuk ikatan rangkap C dengan O, lalu gugus NH3 keluar sebagai leaving group dan terbentuk asam karboksilat yang terprotonasi. Lalu tahap terakhir ada deprotonasi, di mana molekul air mengambil proton H+, dan terbentuk asam karboksilat dan ion amonium. Selanjutnya merupakan mekanisme reaksi dasar dari nitril. Contohnya reaksi hidrolisis nitril dalam kondisi asam menghasilkan asam karboksilat. Adapun tahapan reaksinya yang pertama adalah protonasi nitril. Pasangan elektron bebas pada N menyerang H+ sehingga terbentuk rantai yang berikatan dengan C rangkap NH, di mana muatan positif berada di N. Sehingga ikatan C rangkap N ini melemah dan karbon menjadi lebih elektrofilik. Selanjutnya merupakan tahap serangan nukleofil H2O. Pasangan elektron bebas pada O menyerang C nitril, sehingga ikatan pi pada C rangkap N terbuka dan elektron berpindah ke N. Tahap selanjutnya adalah pembentukan intermediat. Intermediat pertama terbentuk. C terikat ke OH2+, yaitu air yang masuk, dan NH di mana N masih membawa H. Struktur bermuatan atau tidak stabil. Lalu tahap selanjutnya adalah deprotonasi atau pelepasan H+. Salah satu H dari OH2+ dilepas membentuk gugus OH sehingga struktur jadi lebih stabil. Tahap selanjutnya merupakan tautomerisasi atau penataan ulang, di mana terjadi pergeseran elektron dan ikatan Cn berubah terbentuk gugus karbonil atau C rangkap 2O. Lalu terjadi protonasi amida, terjadi pergeseran elektron, lalu ikatan Cn berubah, terbentuk gugus karbonil dan menghasilkan amida. Lalu tahap selanjutnya merupakan serangan nukleofil kedua H2O, di mana O pada ikatan C rangkap O menangkap H+, sehingga terbentuk C rangkap OH+, dan karbon menjadi elektrofilik. Setelah itu terjadi pembentukan intermediat tetrahedral kedua, di mana C terikat ke OH, NH2, dan OH2+, atau H2O, di mana struktur ini tidak stabil. Selanjutnya terjadi perpindahan proton, H+ berpindah dari OH2+ ke NH2, sehingga NH2 berubah jadi NH3+. Gugus NH3+ siap keluar. Lalu terjadi eliminasi. Elektron dari O kembali membentuk C rangkap O dan gugus NH3 keluar. Yang terakhir adalah deprotonasi akhir, di mana gugus OH kehilangan H+, sehingga struktur menjadi stabil dan terbentuk R. Yang terakhir, identifikasi kualitatif sederhana asam karboksilat dan turunannya. Asam karboksilat memiliki sifat asam yang jelas. Cara paling sederhana untuk mengidentifikasinya adalah dengan menambahkan larutan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Jika benar adanya asam karboksilat, maka akan muncul gelembung gas CO2 atau karbon dioksida. Selain itu, asam karboksilat dengan massa molekul rendah larut dalam air dan memiliki bau tajam yang khas. Selain itu, asam karboksilat memiliki beberapa turunannya, yaitu ester dengan struktur RCOOR, amida dengan struktur RCONH2, anhidrida, dan yang terakhir halida asam dengan struktur RCOCl. Berikut tabel jelas lebih dari asam karboksilat. Nah, di tabel berikut dibagi menjadi 3 bagian, senyawa, uji kualitatif, dan hasil. Adapun asam karboksilat, kita dapat mengujinya dengan menambahkan NaHCO3, maka akan terjadi gelembung CO2. Sedangkan untuk ester, kita panaskan dengan NaOH, kemudian kita asidifikasi atau kita tambahkan asam. Maka hasilnya adalah bau ester hilang, terbentuk asam karboksilat. Untuk amida, uji kualitatifnya adalah dengan panaskan dengan NaOH, lalu akan terbentuk amina berbau khas dan garam karboksilat. Adapun anhidrida, kita uji kualitatif dengan tambahkan air, maka akan terbentuk 2 molekul asam karboksilat. Lalu yang terakhir ada halida asam. Uji kualitatifnya adalah dengan menambahkan air, maka akan terbentuk asam karboksilat dan gas HCl, dan baunya sangat menyengat. Tambahan untuk reaktivitasnya, halida asam memiliki reaktivitas paling tinggi daripada anhidrida. Lalu
Di bawahnya anhidrida ada ester, sedangkan ester dan amida memiliki reaktivitas yang mirip. Setelah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwa asam karboksilat memiliki sifat khas seperti titik didih tinggi, kelarutan yang bergantung pada panjang rantai, serta keasaman yang dipengaruhi substituen. Nitril dan berbagai derivatnya seperti ester, amida, anhidrida, dan halida asam pada akhirnya dapat dihidrolisis kembali menjadi asam karboksilat. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya memahami struktur, penamaan, dan mekanisme reaksi untuk mengenali perilaku senyawa organik. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya.